They're a little bit different. That's why I think of it. 47 years, no president did what we're doing. So you just ask the question, you'll find out. Halo kaum intelektual sekalian. Wah, gila, gila, gila. Luar binasa. Jadi guys, baru-baru ini Donald Trump mengatakan, Donald Trump mengancam dengan sangat-sangat tegas. Kalau Iran tidak bisa diatur, kalau Iran nyari gara-gara, kalau Iran tidak tunduk pada kesepakatan damai, maka Amerika akan membumi hanguskan Iran dari peta dunia. Iran akan dilenyapkan dari peta dunia. Wow, gila, luar biasa. Ketika Donald Trump mengatakan seperti ini, ketika Donald Trump mengancam Iran, maka pendukung Iran itu banyak yang kejang-kejang, ketar-ketir, kelonjotan berjamaah. Jadi ancaman Donald Trump ini bukan kaleng-kaleng guys. Donald Trump tidak pernah ingkar janji. Dulu dia pernah berjanji menculik Maduro, dia menepati janjinya. Dulu dia pernah berjanji untuk membumi hanguskan pemimpin Iran, yaitu Ayatollah Ali Khamenei, terbukti. Sekarang Donald Trump mengatakan, kalau Iran nggak bisa diatur, gua akan bumi hanguskan Iran. Wow. Ya, Iran akan dilenyapkan dari peta dunia. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa pendukung Iran itu nggak sadar bahwa Donald Trump itu masih memaklumi gitu ya, masih menahan sabar gitu ya. Kalau Donald Trump itu tiba-tiba ngambek gitu ya, dia bisa menghancurkan Iran dalam sekejap kan? Tapi permasalahannya Donald Trump nggak mau. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Donald Trump nggak mau? Pendukung Iran mengatakan bahwa Donald Trump itu jahat. Kalau Donald Trump itu jahat, kenapa dia tidak langsung membumi hanguskan Iran? Amerika punya segalanya, punya B2 Spirit, punya nuklir. Ya, bisa dibumi hanguskan tanpa kedeteksi oleh radar. Masalahnya radar Iran sekarang ini sudah hancur lebur oleh pasukan Amerika. Nah, kemudian yang selanjutnya, kalau saya perhatikan, siapapun yang didukung oleh warga Konoha, selalu gagal terus gitu ya, selalu kalah terus. Siapapun yang didukung oleh warga Konoha. Dulu warga Konoha mendukung Hamas. Hamas kalah ya. Padahal dulu mereka membanggakan bahwa Hamas itu luar biasa. Hamas itu tentara Tuhan. Hamas itu nggak mungkin kalah. Hamas itu punya pasukan khusus. Hamas itu didukung oleh rakyatnya. Ya, pokoknya Hamas itu luar biasa, nggak terkalahkan. Tapi pada faktanya Hamas porak-poranda. Kemudian Hizbullah ya, mereka mendukung Hizbullah, Houthi gitu. Sekarang udah nggak ada lagi kan? Ya, terakhir Hizbullah itu pun mereka sudah minta damai sama Israel gitu ya, ngemis-ngemis gitu ya. Ini dari sudut pandang edukasi ya, jangan langsung kejang-kejang kelonjotan berjamaah gitu ya. Jadi sekarang juga kita perhatikan warga Konoha mendukung Iran ya. Lagi-lagi jagoan warga Konoha kalah. Siapapun yang mendukung Konoha itu kalah. Kemudian Rusia, ya, banyak warga Konoha mengatakan bahwa Rusia itu memenangkan perang. Padahal pada faktanya enggak guys. Yang menang itu Ukraina. Kita ambil contoh misalnya dari jumlah orang yang meninggal gitu ya. Tentara yang meninggal banyak kan orang Rusia. Kalau wilayah mungkin ya. Tapi sekarang kan sudah mulai direbut kembali sama Ukraina kan. Bahkan Putin baru-baru ini mengatakan menurut data dari Kompas, saya tidak ngarang ya, Kompas sudah minta berdamai dengan Ukraina. Kenapa? Ya karena sudah terdesak. Ya. Jadi siapapun nih didukung warga Konoha selalu kalah gitu ya. Kenapa sih warga Konoha itu selalu mendukung yang kalah gitu? Nggak pernah sekalipun ya jagoan warga Konoha itu menang, nggak pernah. Dalam semua hal, dalam sepak bola juga warga Konoha dipecundangi gitu ya. Dalam olahraga apapun dipecundangi ya, kecuali bulu tangkis. Itu pun bulu tangkis kan kebanyakan Cindo ya. Jadi warga Konoha itu ya mohon maaf ya, nggak nggak punya kompeten gitu ya. Nggak semuanya tapi di Skala On ya. Pokoknya nggak punya kompeten banget gitu ya. Dalam berpikir juga seperti itu, yang SDM-nya nggak kompeten, ya kemudian dalam geopolitik juga mereka tidak bisa memilih siapa yang menang, siapa yang kalah gitu ya. Bahkan mereka sampai sekarang ngotot bahwa yang menang itu adalah Iran. Kenapa sih?
ya jagoan warga Konoha itu selalu hancur lebur ya, babak belur gitu. Kenapa? Kenapa warga Konoha itu tidak pernah memilih jagoan yang lumayan lah gitu ya, bisa diandalin gitu ya. Tapi ini kita perhatikan sekarang ini Iran hancur lebur ya, walaupun banyak warga Konoha mengatakan Iran itu masih luar biasa. Iran itu ya akan sama seperti Hamas ya, nggak mungkin bisa Iran bergerak. Kenapa? Karena AS kan diam-diam dibantu sama NATO. Iran itu dikeroyok. Nah, yang jadi pertanyaan selanjutnya, apakah Donald Trump itu jahat? Seperti yang saya katakan barusan, Donald Trump itu masih memperhitungkan berbagai hal. Ya kalau misalnya kita mengatakan Donald Trump itu jahat, ya jahat sama umat Muslim misalnya. Ada banyak tuh ya orang Amerika yang tinggal di, orang Muslim yang tinggal di Amerika, ada puluhan juta kalau nggak salah jumlahnya. Tapi apakah Donald Trump benci dengan beda agama? Enggak. Dia nggak benci dengan agama kita. Kita aja yang bawa-bawa agama. Ya nggak ada urusannya dengan agama. Bahkan Iran sekalipun nggak. Mereka itu cuma memanfaatkan agama doang. Ya, kalau Iran yang menang, ya kita tetap gini-gini aja. Nggak ada pengaruh gitu. Ya bahkan kapal tanker Pertamina ditahan tuh di Selat Hormuz. Ya kita tuh cuman ngaku-ngaku aja gitu ya. Ngaku-ngaku dekat dengan Iran. Padahal ya kita tuh nggak dipikirkan sama Iran gitu ya. Kita tuh nothing bagi Iran ya. Nggak peduli mereka seiman kayak seagama, nggak peduli ya. Ya, buktinya apa? Buktinya Arab Saudi seiman dengan Iran, mereka kotok-kotokan tuh. Jadi itu bukan jaminan. Mereka kono jangan bodoh gitu ya. Malah dibodoh-bodohin. Jangan bawa-bawa agama. Makanya ya bicara geopolitik itu jangan bawa-bawa agama ya. Tinggalkan dulu agama. Baru bisa netral bicara geopolitik. Dari sudut pandang geopolitik, yang paling menguntungkan harusnya itu yang dipilih. Makanya negara-negara Teluk atau negara-negara yang ada di sekitaran Iran itu mereka memilih Amerika. Kenapa? Karena mereka sudah melihat kemampuan Iran. Mereka nggak mendukung Iran karena apa? Karena nggak ada untungnya mereka dukung, ya. Jadi ini pahit ya. Ini pahit. Ya kalau kita bawa agama ini pahit ya. Tapi dalam dunia geopolitik nggak ada istilah pahit, nggak ada. Pokoknya ya siapa yang paling menguntungkan itu yang akan dibela. Kenapa Oman, Qatar ya mau ya mereka itu bikin pangkalan militer Amerika di sana. Kenapa? Ya karena itu menguntungkan bagi mereka. Ya dari segi keamanan, ya kenyamanan dan sebagainya. Jadi hanya warga Konoha yang ngata-ngatain Amerika jahat, ngata-ngatain Israel jahat. Ya, jadi warga Konoha itu kurang edukasi. Makanya saya bikin channel itu tujuan saya Pak, tujuan saya itu untuk mengedukasi. Ya supaya kita jangan hanya melihat dari satu sudut pandang ya. Selama ini kan kita melihat dari satu sudut pandang ya, karena konten kreator di Konoha itu kan mereka itu selalu menjelekkan Amerika, bahkan sampai sekarang ya. Ya konten-konten yang bahas geopolitik seperti Bosman Mardigu misalnya. Bosman Mardigu itu dari sudut pandang netizen warga Konoha, ya saya yakin Bosman Mardigu tahu bahwa ya Amerika itu yang jadi pemenang gitu ya di Timur Tengah. Tapi ya Bosman Mardigu takut dong dimarahin sama subscribernya. Ya makanya ya konten kreator tuh ngambil dari sudut pandang oh, warga Konoha gitu ya, supaya warga Konoha seneng ya, menghibur diri gitu ya. Bahkan Benix sekalipun ya, kalau Anda pernah nonton channel Benix ya, Benix ini ngata-ngatain George Soros lah ya, karena George Soros itu Yahudi ya, karena dia orang Amerika dikata-katain gitu ya. Apapun yang terjadi, oh ini karena George Soros ya, dikit-dikit George Soros ya. Ini terlalu mengeneralisasi gitu ya. Jadi selama ini kita hanya melihat dari satu sudut pandang, tidak pernah melihat dari berbagai sudut pandang. Ini sangat tidak bagus ya. Karena gini ya, kalau kita hanya melihat dari satu sudut pandang, ya kita akan bodoh gitu ya. Otak kita akan beku. Dan itulah yang terjadi di Konoha. Sehingga banyak orang ngejelek-jelekin Amerika, ngejelek-jelekin Israel ya, membenci Israel, udah benci tambah benci karena apa? Karena faktor media ya. Nggak ada media yang netral gitu ya. Kenapa? Kalau ada media netral akan dikata-katain anti Amerika, anti Israel. Kita itu memang berpikirnya itu ngaco ya. Kita tuh berpikirnya itu licik. Ya, ini cara berpikir licik namanya. Hanya melihat dari satu sudut pandang. Jadi guys, ya saya tidak berpihak di video ini. Ya,
silakan simpulkan sendiri ya. Artinya gini, ya, walaupun saya mengatakan bahwa dalam hal ini Iran yang nyari gara-gara gitu ya saya tidak mendukung Amerika juga gitu. Artinya saya tidak pro terhadap Amerika, saya tidak pro terhadap Israel. Ini bukan channel pro-proan, tapi ya kita harus berpikir rasional lah gitu ya, berpikir masuk akal gitu. Jangan sedikit-sedikit bawa agama. Itu yang saya kritik. Sedikit-sedikit bawa agama. Ya, kalau sedikit-sedikit bawa agama nggak bakal selesai. Ya, akan ribut terus gitu ya. Lalu bagaimana dengan Iran? Apakah Iran akan dibumi hanguskan Amerika? Ya, kalau saya perhatikan, nah Amerika kan sekarang itu lagi fokus mau ini ya, pemilihan ya. Jadi prioritas mereka itu sebenarnya sudah bukan Iran lagi ya, tapi karena Iran ini keras kepala, membatu gitu ya, nyari gara-gara gitu ya. Ya udah tahu ada perjanjian damai, ya, ada perjanjian MOU tapi nyari gara-gara gitu ya. Jadi sepertinya Iran ini nggak ada kapok-kapoknya. Ya ada warga Konoha mengatakan ya udah dah ratain aja lah gitu daripada seperti itu terus ya daripada repot terus ada yang mengatakan seperti itu tapi ada juga yang mengatakan ya mending berdamai aja gitu ya jadi terserah ya terserah dari sudut pandang yang mana ya tapi kalau saya perhatikan Donald Trump itu kayaknya dia akan melakukan satu hal yang sangat luar biasa terhadap Iran ya kayaknya dia nyari timing gitu ya nyari waktu yang tepat gitu ya Donald Trump itu kan sangat menempati apa yang dia katakan ya. Dulu dia pernah mengatakan, gue akan pergi ke Iran. Ya beneran kan dia pergi ke Iran. Ya dia menepati janjinya gitu ya. Dia tidak pernah ingkar janji ya. Kemudian kenapa Iran tidak mau melepaskan kekuasaannya di Selat Hormuz? Sebenarnya kan isi perjanjian itu atau MOU itu kan ada perjanjian yang mengatakan tidak boleh Selat Hormuz dikuasai oleh Iran karena ada undang-undang internasional gitu ya. Biasa disebut dengan UNCLOS ya. Jadi undang-undang perairan internasional itu nggak boleh ada sepihak yang melarang ya atau mengontrol sebuah daerah. Kalau Iran mengontrol Selat Hormuz, ya Konoha juga bisa mengontrol Selat Malaka. Ya, itu sangat-sangat logis ya. Tapi kan permasalahannya Iran itu keras kepala egois gitu ya. Mereka nggak peduli dengan harga minyak gitu ya. Yang ada di pikiran mereka itu ya dendam gitu ya. Mereka sakit hati gitu. Ya mungkin ya faktornya itu karena sakit hati. Ya Ayatollah Ali Khamenei sudah meninggal sehingga mereka kesel gitu ya. Ngapain sih Amerika di sini? Kesel banget ada dendam gitu ya. Ya tapi permusuhan antara Iran dan Amerika ini kan sudah berlarut-larut ya dari dulu gitu ya nggak selesai dari tahun 56 atau 57 kalau nggak salah ya, waktu penggulingan Perdana Menteri ya zaman dulu zaman tahun 50-an ya diduga Amerika terlibat tapi ya, belum ada bukti yang valid ya ya itu masih dugaannya nah dari situ dulu awal kebencian daripada Iran terhadap Amerika dari penggulingan Perdana Menteri Iran mulainya dari situ ya. Ya, kemudian berlanjut dengan sandra menyandra ya pokoknya dari situ tuh ya kebencian itu mulai dari situ ya semenjak Shah Reza Pahlavi berkuasa gitu ya awalnya mereka baik-baik aja dengan Amerika gitu santai-santai aja gitu nggak jadi masalah tapi ketika Amerika menyangsi Iran ya makanya ada dendam pribadi gitu ya. Sanksi Iran itu sangat-sangat luar biasa guys, memperanda Iran. Ya menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya, tidak akan berpihak ini ya. Anda yang menyimpulkan ya. Jadi mudah-mudahan mereka cepat damai ya, supaya harga Pertalite ya, Pertamax bisa normal kembali. Menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Kontribusi saya ini guys ya, nulis buku judulnya Budi Tanpa Pekerti. Ini temanya bahas tentang agama. Kemudian sama lupa, kisah dalam buku ini ada seorang kiai bingung memilih antara mau menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Jadi endingnya apa ya? Saya penasaran ini. Saya jadi penasaran ini isinya apa. Beli juga beli. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Saya kaum intelektual, salam rasional.